Pertama kali marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, keberkahan, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita mencoba untuk menghitung-hitung atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka tidak ada satupun orang yang akan sanggup menghitung akan nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman dan Islam, yaitu kenikmatan yang tak terkira yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam itulah kita kemudian mampu mengarungi kehidupan di tengah kondisi adanya masalah dengan adanya wabah yang masih terus menjangkiti di antara kita. Yang kedua, khatib berwasiat sebagaimana yang sering disampaikan oleh para khatib, yaitu wasiat takwa bil khusus kepada diri pribadi dan umumnya untuk kita semua. Marilah kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita untuk kita pergunakan untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan semaksimal mungkin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah. Tak terasa hari yang kita lewati, minggu yang kita lewati, tahun yang kita lewati, itu terkadang yang kita lewati tidak ada sesuatu yang berarti. Maka justru bagi orang-orang yang beriman, bahwa hari-hari yang dilewati kecuali menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana dahsyatnya iman kepada Allah, sehingga dengan keimanan yang kita miliki setelah pemahaman yang kita dapatkan, maka kita tidak ada lagi rasa keraguan terhadap kekuasaan Allah, tentang keluarbiasaannya Allah, dan tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu semuanya atas kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya apa itu iman, orang banyak yang berkata iman itu adalah percaya kepada Allah. Jawaban itu, apakah betul iman itu adalah hanya sekedar percaya kepada Allah? Maka jawabannya itu kurang tepat. Karena iman bukan hanya sekedar perkataan. Karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita yang tertuang di dalam surat kedua, ayat ke-8 sampai ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Dan kata Allah, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Karenanya sahabat-sahabatku, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, iman bukan hanya sekedar ucapan. Sebagaimana sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana suatu ketika ada sekelompok masyarakat Badui yang kemudian mereka berafiliasi dengan suku Bani As'ad. Karena dalam kondisi yang kekeringan, mereka tidak lagi mendapatkan pasokan makanan sebagaimana yang mereka biasa alami. Dia mendengar tentang
penjelasan bagaimana seorang nabi dan rasul dengan ajaran syariat Islamnya, bahwa orang-orang yang kekurangan itu kelak akan mendapatkan yang namanya pembagian harta berupa zakat. Maka orang suku Baduy itu bergegas menemui Rasulullah. Tapi sebelum suku Baduy itu sampai kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril sudah diutus oleh Allah untuk menyampaikan tentang kabar apa yang akan terjadi kepada Rasulullah SAW tersebut. Dan Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah terkait dengan peristiwa tersebut, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat ke-49, yaitu surat Al-Hujurat ayat 14 sampai ayat ke-16. Orang-orang Arab Baduy itu, dia menghadap yang kemudian dia mengatakan, aku beriman kepadamu sebagai Rasul. Aku beriman kepada Allah. Tapi kemudian Allah bantah dengan ayat Al-Quran yang Allah turunkan tersebut, yang tertuang di dalam surat ke-49, yaitu surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 16. Apa yang disampaikan oleh Allah? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum wa in tuti'u Allahu wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Tapi Rasulullah menyampaikan karena sudah mendapatkan kabar dari Allah melalui malaikat Jibril. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi katakanlah kami telah tunduk. Karena apa? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa iman memang bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga bahwa yang namanya iman bukan hanya sekedar perbuatan. Karena ada orang yang mengatakan yang penting amal, yang penting amaliyah, yang penting apa yang bisa diwujudkan. Ada orang yang beranggapan bahwa iman itu seperti itu. Tapi oleh Allah dibantah bahwa iman bukan hanya sekedar perbuatan. Lihat di dalam Al-Quran, surat keempat, surat An-Nisa, ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ada orang yang memang dia melakukan sholat, tapi sholatnya adalah hendak menipu Allah. Dia ingin memperlihatkan sholatnya untuk sebagai sebuah upaya agar pujian dia dapatkan. Bahkan berdirinya dari sholat, dia malas-malas. Dia melakukan memang sholat, tapi sholatnya, ibadahnya, apa yang dia lakukan, itu semata-mata karena ia ingin dapat pujian. Maka perbuatan itu bukan karena dasar iman. Makanya iman bukan hanya sekedar ucapan, iman bukan hanya sekedar perbuatan, tapi iman adalah at-tasdiq bi qalbi, membenarkan dengan hati, aqwalu bil lisan wa af'alu bil arkan. Yang pertama kali yang harus kita tanamkan di dalam jiwa, bahwa yang namanya iman kita membenarkan tentang Allah. Dengan apa yang kita lakukan tujuannya untuk Allah, sehingga ucapan lisannya pun adalah ucapan hanya karena Allah semata. Karenanya jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keuntungannya ketika kita menjadi orang-orang yang beriman? Tentu keuntungan yang akan diraih ketika kita menjadi orang-orang yang beriman. Yang pertama, ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, hati kita akan menjadi damai, hati kita akan menjadi tentram, tidak lagi kita menjadi orang-orang yang galau. Kenapa? Lihat Al-Quran surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hatinya tenang, dan dia isi dengan ketenangan itu dengan cara dia berzikir kepada Allah karena dengan keimanannya.
Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di tengah kondisi wabah yang masih terus menjangkiti dunia ini, termasuk Indonesia, dia tidak membuat dirinya menjadi khawatir, menjadi galau. Kenapa? Karena dia punya iman, yang itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keuntungan akan kedahsyatan iman, yaitu orang-orang yang beriman tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah cemas, tidak akan pernah sedih. Dan lihat di dalam Al-Quran, surat keempat, yaitu surat Fussilat, ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang-orang yang dia tanamkan di dalam jiwanya, yang kemudian dia beristiqomah hanya Allah satu-satunya Tuhan, tempat dia menggantungkan kehidupan, menggantungkan segala urusannya. Dia tidak akan pernah khawatir dengan kehidupan. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa dengan kekuatan iman, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Salah satu contoh tentang bagaimana sebuah peristiwa terjadinya lautan terbelah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika kaumnya mengatakan, "Hai Musa, itu pasukan tentara Fir'aun sudah terlihat dan kita pasti akan tertangkap. Lebih baik kita menyerah." Kenapa? Karena kita pasti akan tertangkap. Mereka jauh lebih banyak dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap. Tapi dengan keimanan yang kuat yang diajarkan oleh Nabi Musa sebagai Rasul Allah, kemudian dia tidak pernah terpikirkan sebelumnya apa yang bakal terjadi. Tapi dengan penyerahan diri, dengan keimanan yang kuat kepada Allah, Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkat yang dia pegang. Dan apa yang terjadi? Maka lautan terbelah. Itu pula yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya itu mencemooh. Jangankan umatnya, anaknya pun mencemooh ayahnya. Ketika Rasulullah Nuh alaihissalam membuat perahu karena akan terjadi yang namanya banjir besar. Dan dengan kekuatan keyakinan, di luar jangkauan logika, maka banjir itu memang betul-betul datang. Dan apa yang terjadi? Putranya sekalipun itu celaka karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang terjadi kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dia melakukan sebuah strategi agar tidak tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia sebelumnya bersinggah melakukan yang namanya rehat sejenak. Di mana? Di Gua Tsur. Dan di Gua Tsur itu tidak jauh letaknya dengan Mekah. Dan apa yang terjadi? Itu orang-orang kafir Quraisy hampir saja secara logika itu menemukan tentang persembunyian Nabi Muhammad SAW berikut para sahabatnya. Tapi dengan penyerahan sepenuhnya kepada Allah, justru pertolongan Allah datang di luar jangkauan logika. Maka pintu gua yang ada di Gua Tsur tersebut ditutupi oleh laba-laba dan merpati bersarang di depan pintu Gua Tsur tersebut. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun mungkin kita menemukan sesuatu yang impossible, sesuatu yang unlogic. Karenanya itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang-orang yang hanya menggunakan logika, tentu mungkin dia akan mengatakan, ini tidak mungkin, ini enggak mungkin, ini sulit, ini enggak mungkin. Maka ketika kita berserah kepada diri, kepada Allah, maka insya Allah sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Yang keempat, keuntungan akan kedahsyatan iman kita kepada Allah, diberikan kehidupan yang lebih baik. Lihat Al-Quran, surat ke-16, surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ihsanin ma kanu ya'malun. Diberikan kehidupan yang baik bukan saja di dunia tapi di akhirat.
Dan kehidupan dunia hanya sesaat. Tapi diberikan oleh Allah kehidupan di akhirat yang jauh lebih baik. Orang-orang yang beriman. Karenanya salat kita, ibadah kita, amalia keseharian kita, kalau bukan karena didasari dengan iman kita kepada Allah, maka menjadi sia-sia. Mudah-mudahan dengan apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita, maka mari kita dasari dengan keimanan kita kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan berbuah nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.